tengah Timnas Indonesia warisan Sintayong dinilai masih solid untuk beraksi di R4 keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia JIZ geser Kapten Sassuolo Filippo Romagna ke bangku cadangan. Gol berkelas gelandang Timnas Indonesia di Liga Belgia, saya sangat senang. Timnas Indonesia punya stok melimpah di sektor lini tengah untuk berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Oktober tahun 2025. Namun, jika Patrick Kluivert salah memilih pemain, maka itu bisa jadi bumerang. Menurut Effendi Aziz, lini tengah sangat vital pada denyut permainan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert harus bisa cermat dalam pemilihan para gelandang yang mampu jadi filter saat bertahan dan motor ketika proses menyerang. Karakter tim Timur Tengah punya fisik kuat dan lumayan cepat. Jadi Timnas Indonesia butuh gelandang petarung. Harus ada satu pemain sebagai breaker, sedang yang lain jadi dirigen permainan, kata Effendi Aziz. Mantan gelandang Arema FC era Galatama ini masih fanatik dengan nama-nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Chu Aon yang layak mengisi formasi lini sentral Timnas Indonesia. Saya kira tiga pemain ini masih solid jika dipasang. Mereka sudah terbukti ketika di era Sintayong, ujarnya. Menurutnya, Nathan Chu Aon berperan sebagai breaker di lini tengah Timnas Indonesia. Kemudian Tom Haye playmaker, dan Ivar Jenner filter terakhir sebelum lawan masuk dalam pertahanan Timnas Indonesia. Nathan Chu Aon punya skill yang bisa mengubah permainan. Kualitas umpan Tom Haye sangat bagus. Ivar Jenner yang masih muda punya stamina bagus bantu menutup pertahanan. Chemistry mereka juga sudah terbentuk, jelasnya. Namun Effendi Aziz tak tahu andai Patrick Kluivert memiliki formasi berbeda untuk mengelabui Arab Saudi dan Irak pada laga nanti. Meski pelatih Arab Saudi dan Irak sudah ganti, tapi pemain mereka pernah bertemu Timnas Indonesia. Ya, mungkin saja Patrick Kluivert punya rencana mengubah lini tengah agar tak terbaca lawan, ujar Effendi Aziz. Namun, dia harus memastikan pemain pilihannya benar-benar yang terbaik dan mampu tampil Spartan. Jika perlu Patrick Kluivert diskusi dengan pemain lama bagaimana mensiasati lini tengah lawan, paparnya. Effendi Aziz juga mengingatkan kondisi psikologis Tom Haye yang sangat reaktif hingga tak mau ulur tangan untuk salaman dengan pemain usai laga kontra Lebanon pada FIFA Matchday lalu di Stadion GBT Surabaya. Menurutnya, Tom Haye harus bisa mengontrol emosi dan justru memaksimalkan potensi memancing emosi pemain lawan. Tom Haye harus lebih cool lagi di putaran keempat nanti, karena dia sosok sentral permainan. Saya kira dia sudah tahu karakter pemain Timur Tengah. Seharusnya dia malah harus bisa memancing emosi lawan, bukan dia yang terpancing amarahnya, ucapnya. Bek Timnas Indonesia JIZ berhasil menggeser Kapten Sassuolo, Filippo Romagna, ke bangku cadangan. Kok bisa? Filippo Romagna merupakan bek jebolan Akademi Juventus. Ia sempat dipromosikan ke tim senior Juventus pada musim panas 2016. Meski tidak pernah mencatatkan debut bersama tim senior Juventus, bek bertinggi badan 186 cm ini sempat membela sejumlah klub Serie A, yakni Novara dan Cagliari. Bersama Cagliari, Filippo Romagna bahkan 41 kali tampil di ajang Serie A yang notabene kasta tertinggi sepak bola Italia. Singkatnya pada musim panas 2024, Filippo Romagna diboyong Sassuolo dari Reggiana. Saat itu, Filippo Romagna yang masih berusia 27 tahun langsung menjabat sebagai kapten tim. Berkat bantuan Filippo Romagna, Sassuolo keluar sebagai juara Serie B tahun 2024 sampai tahun 2025 dan berhak promosi ke Serie A tahun 2025 sampai tahun 2026. Di pekan pembuka Serie A tahun 2025 sampai tahun 2026 saat Sassuolo menjamu Napoli, Filippo Romagna masih menjabat sebagai kapten. Saat itu,
Ia berduet dengan ex-back Juventus lainnya, Muharemovic, di jantung pertahanan Sassuolo. Sayangnya, Filippo Romagna gagal membantu Nero Verdi julukan Sassuolo meraih angka setelah tumbang 0-2 dari juara bertahan Serie A tersebut. Bagaimana dengan Jay Izzes? Dalam laga tersebut, Jay Izzes masih duduk di bangku cadangan. Sampai akhirnya Jay Izzes masuk sebagai starter saat Sassuolo tandang ke markas Cremonese di pekan kedua Serie A tahun 2025 sampai tahun 2026. Pelatih Sassuolo mempercayakan Jay Izzes untuk berduet dengan Muharemovic di jantung pertahanan Sassuolo dalam pola 4-3-3. Bagaimana dengan Filippo Romagna? Ia harus rela duduk di bangku cadangan dalam laga yang dimenangkan Cremonese dengan skor 3-2 tersebut. Kepercayaan kembali didapat Jay Izzes dini hari tadi. Ia bermain full 90 menit saat Sassuolo menang 1-0 atas Lazio. Jay Izzes lagi-lagi memaksa Filippo Romagna duduk manis di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Menarik menanti kiprah Jay Izzes ke depan bersama Sassuolo. Jika terus meningkatkan kemampuannya baik secara individu maupun tim, kesempatan Jay Izzes mentas sebagai starter sangat terbuka. Pemain timnas Indonesia, Joey Pelupessy, mencuri perhatian di Belgia. Gelandang timnas Indonesia itu sukses mencetak gol indah saat Lommel SK mengalahkan Patro Eisden dengan skor 2-0. Laga tersebut berlangsung di Stadion Patro pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, malam WIB. Pertandingan itu merupakan pekan kelima Kalengер Pro League, atau kasta kedua Liga Belgia musim 2025/26. Gol Pelupessy tercipta pada menit ke-30. Bermula dari serangan di sisi kanan, Reiners mengirimkan umpan akurat ke area tengah. Bola langsung disambar Pelupessy dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sepakan itu meluncur deras ke pojok kanan bawah gawang tanpa bisa dihentikan kiper Patro Eisden. Tambahan poin tersebut membawa Lommel SK naik ke posisi 3 besar klasemen sementara. Lommel SK kini mengoleksi 11 poin dari 5 pertandingan yang dijalani. Kemenangan ini juga memperpanjang catatan tak terkalahkan Lommel di awal musim. Dari 5 laga, Lommel SK sukses meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Kemenangan besar dan pantas di derby hari ini. Sangat senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Lommel SK. Bangga dengan tim ini, ujar Pelupessy. Bagi Pelupessy, gol ini menjadi pembuktian kontribusinya sejak bergabung dengan Lommel SK. Ia kini semakin menjadi andalan di lini tengah tim asuhan pelatih Steve Bull tersebut. Sebelumnya, Pelupessy baru kembali dari timnas Indonesia. Ia dipanggil untuk 2 uji coba menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon di FIFA Matchday September tahun 2025.